Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi kita di mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Apa kabar teman-teman semua? Oke, baik, sehat semua ya. Oke, baik. Teman-teman, kita di pertemuan kali ini kita akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan materi kita pada minggu lalu. Ini pertemuan ketiga. Pada minggu lalu kita sudah bicara soal apa itu Mahkamah Konstitusi, kemudian bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi itu dalam ranah hukum di Indonesia, kemudian sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman atau satu lembaga peradilan sudah kita bahas. Nah, hari ini kita akan fokus membahas soal karakteristik hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Ternyata kalau kita beracara di Mahkamah Konstitusi gitu ya, Anda mengajukan permohonan atau Anda sebagai pihak yang terlibat dalam proses hukum yang ada di Mahkamah Konstitusi, itu ternyata ada beberapa hal yang nanti berbeda dengan yang mungkin sudah teman-teman pelajari tentang beracara di badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Misalnya di pengadilan negeri atau di pengadilan agama, pengadilan tinggi misalnya. Nah, MK itu dia punya karakteristik tersendiri hukum acaranya. Dan ini sangat menarik karena nanti akan terlihat kepada hasil dari putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi itu. Oke, sebelum kita lanjutkan soal materi kita pada kali ini, ada CPMK yang harus kita capai, yang harus kita raih pada materi ini. CPMK-nya adalah CPMK 3 dari RPS yang sudah ditentukan, yaitu mahasiswa mampu menguasai teori hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, khusus untuk materi ketiga pada hari ini, sub CPMK-nya adalah teman-teman diminta untuk memahami dan mampu menjelaskan karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nanti kita lihat di akhir apakah teman-teman sudah bisa menguasai, bisa menjelaskan, dan bisa menerangkan tidak soal hukum acara MK ini, gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi sebelumnya, saya mau flashback ke materi kita pada minggu lalu bahwa minggu lalu kita sudah menjelaskan soal kekuasaan kehakiman, kemudian minggu lalu kita sudah menjelaskan soal MK itu gimana, kemudian hukum acaranya seperti apa. Oke, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa menjawab. Pertama, kalau kita bicara soal kekuasaan kehakiman, gitu ya, karena MK ini merupakan satu kekuasaan kehakiman. Apa itu kekuasaan kehakiman? Oke, Alfi. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum. Oke, kekuasaan yang merdeka yang menyelenggarakan peradilan, itu kuncinya. Jadi kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan. Maka dalam konteks Undang-Undang Dasar kita, lembaganya itu hanya dua. Satu adalah Mahkamah Agung, satu lagi adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang nih, kita udah tahu nih bahwa Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan. So, pertanyaan berikutnya, Mahkamah Konstitusi itu kira-kira apa? Oke, Adit. Jadi tidak Bapak, MK itu adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Oke. Fungsinya dalam mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan Oke, jadi karena dia merupakan lembaga peradilan, dia menyelenggarakan peradilan, maka MK itu adalah lembaga peradilan yang khusus menangani perkara-perkara terkait dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Hal itu sebagaimana tercantum di mana? Ada yang tahu? Oke. Oke, very good. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa MK itu adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang punya beberapa kewenangan. Oke, baik, kita lanjutkan. Apa sih fungsi MK? Ini saya hanya merefresh pengetahuan kita pada minggu lalu aja. MK itu punya 6 fungsi. The Guardian of Constitution, dia mengawal konstitusi. Kemudian The Protector of Democracy, dia penjaga atau pengawal demokrasi. Kemudian The Protector of Human Rights, dia menjaga hak asasi manusia. Kemudian The Final Interpreter of Constitution, penafsir final konstitusi atau undang-undang dasar. Kemudian The Protector of Citizens Constitutional Rights, pelindung hak-hak asasi warga negara. Kemudian yang terakhir adalah sebagai the guardian of state ideology. Dia merupakan pengawal ideologi negara, yaitu Pancasila. Oke. Nah, ada berapa wewenang MK yang Anda tahu? Oke, 4. Ada
Pendapat lain? Maybe 3, 5, 10 mungkin? Berapa kewenangan MK? 4, 5, 6, 7, 8? Oke, kalau saya nyebut kewenangan MK itu 4 plus 1. Kenapa bahasanya 4 plus 1? Karena nanti ada 4 kewenangan plus 1 kewajiban. Dia nggak bisa disebut 5, karena dia berbeda. Oke, jadi ada 4 kewenangan yang dimiliki oleh MK plus 1 kewajiban yang dimiliki. Apa itu? Pertama, MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi kalau ada undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik itu oleh DPR bersama-sama dengan Presiden, melahirkan sebuah undang-undang. Nah, ketika undang-undang itu disinyalir bertentangan dengan undang-undang dasar, misalnya undang-undang dasar bilangnya A, undang-undangnya bilangnya B, kan saling kontradiksi itu. Maka silahkan dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian. Kalau terbukti saling bertentangan, maka MK akan membatalkan undang-undang yang berlaku itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kewenangan MK adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Oke, misal DPR punya kewenangan membentuk undang-undang. Oke, Presiden juga punya kewenangan membentuk undang-undang juga. Kalau seandainya konflik gimana? Kata DPR, oh enggak, itu kewenangan saya. Terus kata Presiden misalnya, enak aja, bukan itu kan kewenangan saya. Nah, konflik tuh antara lembaga negara itu. Siapa yang bisa menyelesaikan? Adalah Mahkamah Konstitusi. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kewenangan MK itu memutus pembubaran partai politik. Jadi partai politik itu bisa dibubarkan, dia bisa dicabut keberlakuannya, dia bisa dihilangkan keberadaannya, tapi yang bisa membubarkan partai politik itu adalah Mahkamah Konstitusi. Nanti pemerintah bisa mengajukan, entah itu alasannya misalnya, oh ideologinya berbeda. Wah, kita ini kan negara dengan ideologi Pancasila. Lalu ada partai politik menganut ideologi komunisme misalnya, atau dia menganut ideologi agama tertentu misalnya. Nah, maka bisa diajukan untuk dibubarkan ke Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, ini mungkin yang 2 tahun ini sedang marak ya, mulai dari hasil Pilpres 2024, kemudian hasil pemilu legislatif, dan terakhir kemarin adalah hasil pilkada. Jadi semua hasil pemilu itu hasil finalnya ada di Mahkamah Konstitusi. MK yang berhak menyatakan siapa pemenangnya, siapa yang memenangkan konsultasi, siapa yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, ditambah satu lagi kewajiban MK adalah memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden, atau yang biasa dikenal dengan impeachment, pemberhentian Presiden. Jadi kalau Presiden itu diduga melanggar hukum, melanggar undang-undang, maka DPR akan membuat pernyataan, wah Presiden melanggar undang-undang. Nah, pernyataan DPR itu nanti diuji ke MK. Benar atau tidak DPR itu melanggar undang-undang. Nah, kalau benar, maka itu bisa menjadi dasar untuk memberhentikan seorang presiden. Itu kewenangan dan kewajiban MK. Jadi ada 4 plus 1, 4 kewenangan plus 1 kewajiban. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, ini struktur mekanisme kerja MK. MK itu punya 9 orang hakim. Beda halnya sama Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu punya sekitar 50-an hakim agung. Kalau MK itu hanya punya 9 hakim yang semua hakim itu harus hadir di persidangan, kecuali kalau ada kondisi tertentu, sidang hakim itu bisa dihadiri oleh 7 hakim saja. Nah, kecuali kalau untuk panel ya, sidang pemeriksaan misalnya, sidang pendahuluan itu bisa dihadiri oleh 3 orang hakim. Kemudian yang terakhir, MK punya lembaga namanya MKMK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang tugasnya itu menegakkan kehormatan. Misalnya, Anda pernah dengar kasus Paman Usman ya? Nah, kasus putusan 1990 itu. Nah, Anwar Usman diduga melanggar etik, maka oleh MKMK dikeluarkan putusan bahwa Anwar Usman melanggar kode etik sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Oke. Nah, karakteristik hukum acara MK sebenarnya ada 2 hal penting. Hukum acara MK, karakteristiknya itu adalah MK dalam menjalankan tugasnya itu based on konstitusi. Dia selalu berdasarkan kepada undang-undang dasar. Memutus undang-undang terhadap undang-undang dasar itu dasarnya adalah undang-undang dasar. Pembubaran partai politik dasarnya undang-undang dasar. Sengketa pemilu dasarnya undang-undang dasar. Sengketa kewenangan lembaga negara dasarnya adalah undang-undang dasar. Jadi karakteristik utama hukum acara MK itu adalah dia selalu based on constitution. Walaupun
Demikian, MK tetap punya konvergensi, kepastian, dan fleksibilitas dalam penerapan. Ada beberapa hal nanti yang agak terkesan berbeda. Oh, kenapa sih kok di Undang-Undang Dasar bicaranya begini, tapi praktiknya kok jadi begini gitu. Nanti kita lihat beberapa hal. Nah, ini dia. Ada banyak sekali azas-azas hukum acara MK yang membuat MK itu berbeda dengan proses beracara di Mahkamah Agung, gitu ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan ini semua secara panjang lebar. Nanti teman-teman akan saya berikan tugas untuk mengkaji lebih dalam. Tapi saya akan mencoba menguraikan beberapa hal yang kira-kira penting saja. Yang pertama, azas ius curia novit. Prinsipnya bahwa hakim atau pengadilan Mahkamah Konstitusi tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan pengadilan tidak mengetahui hukumnya. Jadi perkara apapun dibawa ke MK, MK nggak boleh nolak. MK harus menerima. Nanti baru setelah dikaji tuh, oh kata MK, kata ini bukan kewenangan kami nih, ini kewenangannya Mahkamah Agung. Nanti baru MK mengeluarkan putusan. Terhadap permohonan yang diajukan, kami memutuskan ini bukan kewenangan kami, ini kewenangan Mahkamah Agung. Gitu ya. Itu yang maksud dengan azas ius curia novit. Jadi MK tidak boleh menerima perkara apapun yang masuk ke sana. Gitu. Oke, yang kedua, self-implementing atau self-executing. Ini menariknya. Putusan MK itu berbeda dengan putusan Mahkamah Agung. Kalau putusan Mahkamah Agung, apakah dia bisa dieksekusi di saat itu juga? Apakah putusan Mahkamah Agung itu bisa berjalan ketika diputuskan oleh hakim? Tidak. Dia harus ada lembaga eksekutornya, yaitu siapa? Kejaksaan. Ya, contoh begini ya. Ada kasus terorisme. Okay? Si pelaku tindak pidana itu diputus terbukti melakukan tindakan teror dan divonis hukuman mati misalnya. Tembak. Apakah yang nembak itu langsung hakim? Lah kan enggak kan? Anda diputuskan hukuman mati, cetok, dar gitu. Kan nggak mungkin, gitu kan? Nggak mungkin. Ya. Ada lembaga eksekutornya. Siapa? Kejaksaan. Sengketa perdata misalnya, Anda konflik tanah nih antara warisan misalnya, anak pertama dengan anak kedua konflik tuh. Ini tanah siapa tuh gitu kan? Diputuskan ini haknya anak si A misalnya. Apakah dia bisa langsung menguasai? Tidak, ada lembaga eksekutornya. Nah, beda hanya dengan putusan MK. MK tidak butuh lembaga eksekutor. Putusan MK tereksekusi ketika dia diucapkan. Berlaku ketika dia diucapkan. Contoh begini. Ada undang-undang yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi deh. Contohnya kayak kemarin tuh yang lagi viral soal pemilu nih. Karena undang-undang menyatakan bahwa pemilu diagendakan serentak setiap 5 tahun sekali. Berarti kemarin sudah 2024, maka nanti lagi 2029. Oke. Lalu digugat ke MK tuh bahwa pemilu serentak itu dipisah. Yang awalnya serentak semua, entah itu pemilu lokal, DPR, DPRD, bupati, wali kota, presiden, semua digabung. Nah, digugat itu ke MK, lalu dikabulkan oleh MK. Kata MK, oke, untuk 2029 nanti pemilu dipisah. Pemilu nasional dulu untuk milih DPR, DPD, sama presiden. Nanti setahun setengah setelah itu baru pemilu lokal untuk memilih kepala daerah. Nah, ketika itu diucapkan oleh MK putusannya, maka di saat itu juga dia berlaku. Tanpa harus ada lembaga eksekusinya. Begitu ya. Nah, itu yang disebut dengan self-implementing atau self-executing. Nah, kecuali beberapa putusan yang ada adresat putusan yang MK memang meminta lembaga tertentu untuk melakukan sesuatu. Contoh misalnya, soal presidensial threshold, ambang batas pencalonan presiden, yang sebelumnya diputuskan 20%, lalu oleh MK dihapuskan 20% itu, lalu MK meminta untuk penghapusannya itu dikembalikan ke pembentuk undang-undang. Nah, jadi dia tidak berlaku di saat itu, tapi berlaku setelah pembentuk undang-undangnya, DPR sama Presiden membuat norma baru yang menyesuaikan dengan putusan itu, gitu ya. Nah, itu hanya berlaku untuk beberapa putusan. Tapi secara umum semua putusan MK self-implementing. Berlaku ketika kapan? Saat diputuskan oleh majelis hakimnya. Oke, bisa difahami sampai di sini ya? Ya, kita lanjut dulu. Yang berikutnya, independen imparsial. Independen, hakim tidak boleh diintervensi oleh lembaga manapun. MK itu independen.
nggak boleh diintervensi oleh presiden, nggak boleh diintervensi oleh DPR dan segala macam. Yang kedua, imparsial, bahwa dalam memeriksa perkara, hakim MK tidak boleh berpihak kemana-mana pun. Dia harus adil, dia harus terlepas dari segala bentuk konflik kepentingan. Itu namanya independen dan imparsial. Inilah yang membuat kemarin itu Anwar Usman disanksi. Kenapa? Karena di sana ada konflik of interest di situ. Ada konflik kepentingan antara si Gibran, walaupun Gibran bukan pemohon undang-undang itu, tapi di pemohon itu Gibran dituliskan oleh si pemohon. Nah, Gibran itu merupakan keponakan dari Anwar Usman. Anwar Usman itu siapa? Hakim MK gitu. Nah, sehingga dia divonis melanggar etik sebagai hakim MK. Oke, nah ini dia azasnya. Nemo judex in causa sua. Tidak seorang pun boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Jadi ada prinsip di Mahkamah Konstitusi itu, ketika ada suatu perkara yang melibatkan familinya, entah itu anaknya, istrinya, keponakannya, cucunya, gitu ya, temannya segala macam itu, kalau ada perkara yang melibatkan familinya, yang melibatkan kerabatnya, maka hakim itu tidak boleh terlibat. Dia harus mengundurkan diri. Nah, sebenarnya ketika putusan soal batas usia capres, putusan 90, Anwar Usman itu di 2 kali sidang pertama sudah bicara itu. Saya nggak mau ikut karena kan saya kan masih keponakannya saya itu masih pamannya Gibran gitu ya. Nah, tapi di sidang terakhir dia malah ikut di situ, yang akhirnya membuat putusan itu berubah, yang menguntungkan si Gibran. Akhirnya dia melanggar azas nemo judex in causa sua. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang menarik juga. Putusan MK itu bersifat final dan mengikat, atau istilahnya itu final and binding, ya, final dan mengikat. Apa artinya? Final dan mengikat, pertama, tidak ada upaya hukum apapun terhadap putusan MK. Jadi kalau sudah diputus oleh MK hari ini A, maka dia berlaku dan tidak ada upaya apapun untuk melakukan perubahan. Jadi, kayak kemarin misalnya, kita semua sepakat nih, putusan 90 soal batas usia presiden itu putusan yang salah. Putusan yang keliru itu. Secara norma hukum itu salah tuh. Tapi, apakah putusan salah itu bisa digugat? Nggak bisa. Jadi putusan MK itu sudah kayak firman Tuhan, gitu ya. Jadi sekali dia diucapkan oleh majelis hakim, maka dia berlaku selama-lamanya. Ya, berlaku dia sampai dunia ini hancur lebur, gitu ya. Nah, jadi dia sudah kayak firman Tuhan. Karena dia bersifat final. Tidak ada upaya hukum apapun terhadap putusan MK. MK mau mencabut putusan bisa nggak? Nggak bisa. Dia final. Yang kedua, binding, mengikat. Dia berlaku untuk semua warga negara. Contoh nih, ada kasus menarik. 2013, kasus Masisa Mukhtar. Soal anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Jadi kan dulu, di undang-undang perkawinan yang lama, anak yang lahir di luar perkawinan itu tidak punya hubungan perdata dengan ibunya. Karena dia lahir dari perkawinan yang tidak sah, begitu ya. Lalu oleh Masisa Mukhtar digugat. Karena kan anaknya hilang tuh. Kewarisannya hilang, segala macamnya hilang, hanya gara-gara perbuatan ibunya. Digugat, dikabulkan oleh MK bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tetap punya hubungan keperdataan dengan ibunya. Dalam artian, dia masih bisa menjadi ahli waris ibunya, kemudian ibunya bisa mewarisi harta kepada dia, dan segala macam gitu. Nah, apakah itu hanya berlaku bagi anaknya Masisa aja? Tidak, itu berlaku bagi semua anak yang lahir akibat perkawinan yang tidak sah, begitu. Jadi, walaupun diajukan hanya oleh satu orang, tapi dia berlaku bagi semua warga negara. Oke, kemudian erga omnes, semua putusan hakim MK harus ditaati oleh semua warga negara. Semuanya. Oke, dan yang ketiga, nebis and idem. Terhadap perkara yang sudah diajukan ke MK, tidak boleh diajukan kembali, kecuali dengan alasan yang berbeda. Contoh, putusan soal ambang batas presiden, itu 30 kali diajukan ke MK. Semua ditolak tuh. Pas pengajuan kali ke-31 diterima oleh MK. Itu kan nebis and idem, Pak. Iya, tapi MK masih menerima karena dia mengajukan dengan alasan yang berbeda. Begitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya, ini sama dengan di Mahkamah Agung, bahwa semua pihak harus didengar sama rata. Pemohon, termohon itu harus seimbang untuk mendengarkannya. Lalu ada hakim aktif di persidangan. Hakim harus banyak menggali informasi. Hakim harus sering-sering bertanya kepada para pihak.
Kemudian persidangan MK itu terbuka untuk umum, tidak tertutup. Kemudian berperkara di MK tidak harus didampingi. Jadi kalau besok Anda merasa, wah ini kayaknya ada undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar nih, Anda silahkan langsung gugat ke Mahkamah Konstitusi. Gitu ya. Nah, kita harus berani show up. Misalnya kayak beberapa teman-teman kita dari kampus-kampus yang lain itu sudah banyak yang menjadi pihak permohon dalam perkara pengujian ini. Karena beracara di MK tidak harus didampingi oleh advokat. Siapapun bisa. Begitu ya. Oke. Peradilan cepat, sederhana, dan tanpa dipungut biaya. Berperkara di MK itu gratis, free. Bahkan misalnya, Pak, kalau kami kan di Jambi, Pak, susah untuk beracara di MK. Permohonan bisa diajukan online. Dan Anda pun sebagai pihak bisa ikut sidang itu Zoom. Tidak harus hadir ke Mahkamah Konstitusi. Gitu ya. Kemudian, sederhana dan itu cepat. MK itu biasanya punya alur yang bisa ditebak. Misalnya nih, kalau kita masukin permohonan hari ini, itu udah hampir dipastikan 30 hari yang akan datang permohonan kita selesai. Itu di MK. Nggak ada istilah molor-molor waktu tuh. Kalau di pengadilan kan molor-molor. Udah jauh-jauh datang ke pengadilan, nunggu dari jam 1, baru mulai sidang jam 3, lalu hakimnya bilang, karena paniteranya lagi mencret, maka sidangnya kita mundurkan seminggu lagi. Mundur lagi sidangnya, gitu ya. Nah, kalau di MK nggak ada istilah begitu, oke? Baik. Oke, praduga keabsahan bahwa semua naskah undang-undang masih dianggap sah sebelum MK memutuskan sebaliknya, atau sebelum MK menyatakan tidak sah. Ini sumber hukum acara MK, Undang-Undang Dasar, lalu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, dan beberapa peraturan perundang-undangan yang lainnya. Gitu kira-kira. Oke, let's quiz. Nah, saya sudah bicara panjang lebar dari tadi, saya nggak tahu, mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi yang lebih kepada teman-teman. Nah, kita coba cek di quiz. Anda silahkan join my quiz. Ini kodenya 384460, atau Anda bisa scan barcode. Sudah? Saya coba cek ya. Oke. Belum ada yang gabung ya? Oke, sudah. Aditya sudah gabung. Yang lain silakan. Oke. Oke. Sip. Lanjut. Oke. Kalau sudah, kita mulai. Go. Oke. Oke. Niki memimpin, oke. Apakah ada yang bisa menyalip Niki? Kira-kira? Oke. 850. Oke. Aditya mulai mengintil di belakang. Hati-hati. Oke. Oke, good. Adit masih memimpin, oke. Diikuti oleh Nila, Niki, Zahwa, dan yang lain sebagainya, oke. Silakan. Ada 10 pertanyaan, dijawab ringkas saja. Zahwa menyalip. Keren, oke. Oke. Ya. Zahwa bertahan, Adit mulai lagi menyalip ke atas, Kopsah mulai naik, oke. Silakan yang lain. Zahwa masih bertahan dengan 6 poin. Luar biasa. Oke, Adit menyusul. Oke. Niki naik. Oke, good, very good. Oke. Oke, sip. Sudah ya? Oke, kita akhiri. Kita coba lihat siapa yang akan memenangkan. Oke. Selamat untuk Zahwa. Mana Zahwa? Oke. Pemenang pertama akan mendapatkan voucher umroh. Tapi vouchernya aja ya, umrohnya enggak ya. Oke, baik, terima kasih.
Oke, kita kembali lagi ke materi. Oke, itu kira-kira materi kita. Jadi kuis yang tadi hanya sebagai refleksi saja. Kira-kira apakah teman-teman bisa menguasai materi yang sudah diberikan atau seperti apa? Oke, setelah ini ada tugas kelompok. Jadi kita 2 SKS itu kan 90 menit ya. Jadi kita hanya pakai 30 menit di kelas. Yang selebihnya nanti teman-teman silakan gunakan untuk belajar mandiri karena kita mengkolaborasikan antara project based learning dengan cara interaktif. Nanti silahkan buat 5 kelompok secara random. Saya tidak akan membagi kelompoknya, silahkan dibagi sendiri. Kemudian diskusikan lebih lanjut terkait dengan karakteristik hukum acara MK yang tadi saya berikan. Lalu analisa beberapa kasus atau putusan MK yang tidak sejalan dengan beberapa karakteristik tadi. Karena nanti kan ada banyak kasus tuh, misalnya kasus Paman Gibran, dan mungkin nanti ada beberapa kasus yang lain yang disinyalir bertentangan dengan karakteristik hukum acara MK. Nanti hasilnya silahkan Anda bikin video presentasi dan itu diupload ke media sosial, gitu ya. Jadi nanti saya akan melihat di media sosial saja bagaimana hasil pencapaian Anda dari materi kita pada sore hari ini. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Oke, satu mungkin ya, karena waktu kita sudah mepet. Oke, silakan Adit. Ya. Dari materi yang sudah Bapak sampaikan terdapat tadi asas persidangan terbuka. Ya. Bagaimana prinsip persidangan terbuka itu diterapkan dalam proses sidang? Oke, jadi sidang MK itu semuanya terbuka untuk umum. Semua orang bisa mengakses. Bahkan lebih bagusnya MK itu semua persidangan itu live streaming di YouTube-nya MK. Jadi semua orang bisa menyaksikan itu. Kecuali memang untuk beberapa persidangan yang sifatnya harus tertutup karena menyangkut hal-hal yang sensitif. Misalnya kalau ada yang berbau pornografi misalnya, atau misalnya terkait undang-undang pelecehan seksual ketika pembuktian misalnya ya, bagaimana cara membuktikan kasus porno aksi atau misalnya kasus pemerkosaan misalnya, nah itu baru tertutup. Tapi secara umum proses persidangan itu dibuka oleh untuk umum. Anda kalau lagi di Jakarta bisa hadir ke sana. Kalau enggak, Anda bisa ikutin live streamingnya di YouTube Mahkamah Konstitusi. Semua persidangan itu live streaming semua. Jadi bisa diikuti, gitu ya. Oke, cukup ya? Oke, baik, terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi di pekan yang akan datang. Silakan tugasnya diselesaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the number one. One is the loneliest number that you'll